tepuk tangan lah ada ieu teh lain. Lain heuy. Bener teh tepuk tangan. Sok si Pak Nur yang sudah terpilih menjadi RW 02 Margasuka, bagaimana Bapak punya kesan? Siap. Ini terima kasih ya buat wargaku yang kusayangi. Yang mana pada malam ini benar-benar ya masih ada sedikit euforia, tapi jangan berlebihan. Tapi tong nangis ya. Kita sudah menjelang ke seminggu bahwa kita alhamdulillah lagi memuncak lah, cek kasar nama gitu. Sebetulnya pesan dan kesan udah habis nih semuanya, apa yang mau diomongin lagi. Tapi intinya saya akan mengucapkan terima kasih bahwa dalam pelaksanaan pemilihan ini dan terbentuknya terpilihnya saya itu kan betul-betul kerja keras daripada warga yang mengusung saya. Dan saya juga kaget ya kok bisa segitunya semangatnya daripada warga-warga saya yang mengusung saya. Alhamdulillah tidak menyuruh saya. Kok segitunya kampanyenya segalanya menyediakan apapun juga dengan sendirinya gitu ya. Jadi ini murni kesadaran warga. Kesadaran rela, istilahnya dengan sukarela yang ikhlas. Apa artinya? Sebentar Pak Edit. Artinya gimana ya? Saya juga mengucapkan terima kasih semua dan mohon maaf apabila dengan keadaan dan kondisi saya seperti ini mungkin kita betul-betul dari nol awalnya dan akhirnya kita dibayar dengan keberhasilan ini. Justru kita lebih lebih dari nilai uang yang bermiliaran lah istilahnya ya. Itu betul-betul kita ciptakan dan kita hasilkan dengan hasil yang sangat-sangat penuh haru, penuh bahagia. Ya euforianya tahu sendiri ya, berapa hari ini pada di SW itu menayangkan daripada keberhasilan saya. Artinya terima kasih lah untuk semua ya. Udah tepuk tangan buat semua yang ada di sini ya. Karena terima kasih. Karena saya juga kalau dibicarakan semua jadi pengen nangis nih sebenarnya saking harunya bahagia segala dan sebagainya itu. Atau mungkin haru di sini karena memang sebegitu besarnya kepercayaan yang betul. Karena saya juga nggak nyangka tiba-tiba saya jadi berani dengan artinya saya berani itu bukan nggak jago. Bukan nggak jago jujur aja, tapi dorongan dari warga yang mengusung saya bahwa saya itu harus merubah. Tapi saya juga berharap warga juga begitu, harus berani dengan keberanian yang positif, bukan berani ngajak gelut atau segala macam. Itu hal yang sangat dijauhkan oleh saya. Itu bukan contoh bahwa saya itu membuktikan keberanian saya itu nyata gitu. Ternyata saya sebagai pemimpin kok tiba-tiba sedikit dilecehkan gitu ya, bukan dilecehkan ya. Artinya ada kejanggalan-kejanggalan dalam mekanisme pemilihan. Ya jelaslah saya berontak karena saya mau jadi pemimpin, harus membenarkan demokrasi. Ya? Ada kejanggalan-kejanggalan di saat proses Bapak terpilih itu ada banyak ya? Banyak ya, artinya ya namanya proses kan belum tentu sempurna. Artinya tidak menyalahkan si A si B itu, bahwa kita calon pemimpin itu harus bisa menyederhanakan atau mengurangilah dari permasalahan tersebut sehingga bisa jadi mufakat. Demokrasi pun kelihatan di situ. Alhamdulillah dengan dukungan moral dari warga. Entah kenapa saya jadi kayak gimana. Kok sangat tanggung jawab terhadap warga. Ini saya harus benar nih kayaknya gitu, kayak gitu. Oh, jelas, Pak. Jadi benar-benar saya terpikirnya warga kalau saya diam buat apa saya jadi pemimpin? Gitu ya. Sampai saya menawarkan sok atuh mempengaruhi waktunya ya protes. Diam aja, ini apa memang dia nggak mau atau menguji saya? Akhirnya saya berdiri sendiri, pergi sendiri. Kebetulan ada sekretaris saya diajak mau, udah selesai dah. Ya mungkin itu alhamdulillah ya, artinya ada kisah daripada dari mulai pencalonan, terus ada penjaringan lagi, ada daftar calon. Ya artinya nggak usah diulas lah, itu
sudah selesai semuanya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada RW lama. Bagaimanapun sebagai pengurus dan jajarannya itu punya jasa di wilayah kita, saya sangat apresiasi. Ya, insya Allah yang bagusnya saya pertahankan, yang kurangnya kita renovasi gitu ya. Oke, Pak RW, saya sempat juga melihat ya pada saat itu Pak RW dan calon yang lain ketika di akhir pemilihan, di situ banyak sekali pernyataan ya, yang terutama yang diutarakan oleh calon RW 01. Yang menyatakan bahwa kita ke depan mudah-mudahan bisa kerja. Bagaimana Pak RW menanggapinya waktu itu? Ya, sangat bagus sekali. Saya sangat apresiasi ya dengan istilahnya legowo ya, artinya ya. Begitu dia mendapatkan hasil akhir, tiba-tiba saya akan membantu RW baru demi kemajuan wilayah kita. Itu sangat saya apresiasi sekali ya. Artinya bahwa Ibu Wiwin itu betul-betul bahwa dia sebagai pengurus yang bagus ya, awalnya mengajak ke timnya jangan jadi permusuhan, bahwa ini sudah selesai, bahwa yang terpilih itu jadi yang betul-betul terbaik dari Allah, katanya gitu ya. Saya sangat apresiasi sekali, dan saya insya Allah akan bekerja sama, dan artinya tentu saya pengen tahu pengalaman-pengalaman yang dia laksanakan, karena saya belum banyak pengalaman dari segi kepengurusan RW. Iya, gitu. Betul Pak RW. Apalagi tadi kita mendengar sama-sama ya, betul. paparan dari brother kita Donden ya, bahwasannya kita memang harus berdasar pertama kepada perubahan. Nah, sebelum kita ngobrol masalah perubahan, Pak RW kalau nggak salah sudah membentuk pengurus. Mungkin Pak RW bisa paparkan dan perkenalkan siapa-siapa. Betul. Mungkin ini sebagian tidak bisa hadir, ada halangan ataupun jadi yang ada aja saya perkenalkan terhadap warga. Kalau RW ya saya sendiri Nur Satri Bani Toha, untuk sekretaris Pak Budi, bendahara ada Pak Yana dan Pak Wagi. Pak Wagi ada ya? Pak Wagi di sini ada ya, Pak Wagi. Oke. Terus siapa lagi? Seksinya saya ke seksi pendidikan yaitu Pak Ajum. Pak Ajum ada di sini? Pak Ajum kebetulan tidak hadir. Oke, Pak Ajum pendidikan. Ya, untuk seksi pemuda yaitu Pak Nono. Seni dan budaya oleh Pak Tutunnya. Pak Tutun ada ya. Oke. Terus seksi keamanan yaitu Pak Matem. Mana Pak Matem berdiri? Wih, aman ya Pak Matemannya. Kalau dari segi umur mungkin ini dan pekerjaannya udah saya terlihat sangat benar-benar bagus ya, segala sesuatunya spontan itu dia. Kalau saya dikasih tugas langsung refleks dia gitu ya. Ini kalau dari segi umur mungkin bungsu ya. Saudara James berdiri, James Jamal. Jamal sebagai apa? Jamal itu sebagai humas di kita kayak. Tepuk tangan. Persib. Ada seksi sosial yaitu Pak Iwan dari RT 5. Seksi sosial. Iya, tapi Pak Iwan tidak hadir. Oh, tidak hadir. Ini yang betul-betul kaget saya. Yang mana kalau dilihat secara kasat mata itu mungkin dia tidak pernah keluar sama sekali ya. Tapi tiba-tiba sekarang ngasih hadiah ke saya. Bikin surprise gitu ya istilahnya. Kok mau gitu ya itu. Boleh ya, iya, jadi ada di bagian daripada seksi saya gitu ya. Jadi itu seksi pembangunan Bapak Epi. Bapak Epi. Keren nggak? Terima kasih ya. Brother. Bidang pembangunan ya. Iya. Untuk Ibu PKK bekas pacar saya, yaitu Ibu Ani, Ibu Ani, Ibu PKK. Terus diwakili oleh Bu Apong. Nah, secara kebetulan itu masih berembuk ibu-ibu untuk masalah posyandu dan PSM sudah saya tunjuk yaitu Bu Irma.
Terus PSM itu apa PSM? Sorry PSM. Pekerja sosial masyarakat. Bu Irmanya ayah dia. Iya. Halo. Bu Irma. Bu Irma yang terus Bu Imas, yang satu lagi mungkin Bu Cicin. Bu Imas ada? Ada. Oh, Bu Imas nggak ada. Bu Cicin juga nggak hadir. Bu Eni masuk di PSM atau di Posyandu? Oh, Bu Eni di Posyandu. Gitu ya. Jadi sementara itu mungkin dari tiap seksi kalau seandainya mau ke bawahnya ada lagi mah enggak. Gitu seperti kepemudaan ada Karang Taruna dan sebagainya gitu. Nanti di setiap kabinet atau di setiap pengurus itu bakal ada tim yang terbentuk. Bakal ada tim dan emang saya kasih leluasa untuk punya program dan segala macamnya, tidak ditekankan harus begini. Biarkan dia punya kreasi sendiri. Saya terbuka orangnya. Jadi tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi atau segala macam. Yang penting kita kerja, bukan kerja sama ya, sama-sama kerja gitu kan. Kalau kerja sama ya nanti itu biar belakangan dulu, biar disuruh ngomong dulu sama saya nanti untuk karena dia belum mempromosikan programnya ya. Nanti baru kemarin kok tiba-tiba ini nyusup ke saya, tapi programnya sangat bagus sekali ya. Artinya dari kepengurusan ini saya harapkan semangat untuk perubahan. Jadi entong belikan, entong naon gitu istilahnya. Yang penting kita mau ada kritik, mau apa juga kuat mental. Itu yang intinya ya. Karena kita jelas apapun yang dikerjakan hasilnya kritikan, bukan pujian. Kalau pujian nanti di akhir insya Allah kita pujiannya jempol mungkin warga lah gitu ya, yang jumlah warga di lingkungan kita ngasih jempol semua. Jadi sekali lagi tekankan kepada warga saya atau dari tim saya juga, selesai kita untuk membicarakan hal yang di luar. Artinya ya jangan sampai bicara-bicara yang lain. Sekarang kita bicarakannya program ke depan. Itu karena yang ke belakang patut kita contoh yang bagus-bagusnya aja. Nggak usah menilai orang, belum tentu kita juga bagus gitu kan. Jadi lebih baik kita berusaha untuk bagus, berusaha untuk berubah. Yang menilai itu warganya sendiri. Itu Kang Adi. Oke. Nah tadi Pak Oi memaparkan bahwa memang kita itu paling tidak ada rubah sedikit mental, artinya. Betul. Ada sedikit rubah cara berpikir. Betul. Mungkin seperti itu ya. Iya. Nah sekarang kalau misalnya kita tarik nih, dari apa yang tadi kita dengar, betul, ya, dari anak muda, ada 4 pilar betul, yang menjadi bisa kalau dibilang itu harapan kita semua lah ya. Betul, betul. Bagaimana kita sehat, bagaimana kita nyakola, bagaimana kita nyantri, dan akhirnya kita punya budaya dan adab lah. Kurang lebih. Dengan pengurus yang Bapak pilih itu, apakah bisa kira-kira mewujudkan untuk satu periode 5 tahun ke depan? Insya Allah itu bisa dijalankan karena kepengurusan sebagai pemuda dan olahraga juga seni dan budaya itu bimbingan daripada Donden sendiri. Masa tidak gitu, masa tidak bisa gitu. Artinya ini nih suatu bentuk yang namanya perubahan ya. Donden ke saya menganggap kakak kelas, tapi mematahan lebih kakak kelas kan. Itu saya terima. Bukan saya istilahnya, menito sopan budak mending aja. Nggak ada istilah itu buat saya. Itu bagus, artinya ada perkembangan kan. Yang namanya orang tua kan harus menyekolahkan anaknya. Anaknya harus pinter, harus sukses segala macam. Tak kolot kudu narima lamun di papatahan ku budakna ulah ngerasa jadi kolot. Teu sopan karek berhasil sakieu geus mamatahan ka kolot. Eta geus cekang Donden teh mah ortodok tak kolot gitu teh. Oke. Atau mungkin lebih tepatnya kita diskusi lah muda. Iya, betul. Ya, tidak ada istilahnya mau maksud menggurui, tapi kita diskusi itu kita bukakan lebar-lebar. Iya, betul. Pak RW membuka itu ya. Insya Allah saya buka dengan betul-betul terbuka, selebar-lebarnya pintu saya, hati saya. Yuk mangga kita bareng-bareng untuk diskusi dan saling mengoreksi, mengevaluasi daripada kegiatan-kegiatan kita semua gitu. Oke. Pak RW lupa kalau nggak salah ada penasehat yang harus dikenalkan juga.
Kan baru ngobrol dulu, keburu dipotong sama host. Ya. Saya sekarang minta ke Pak RW siapa saja yang menjadi penasehat Pak RW. Maaf, sebelum ke tadi ada Pak Alo, ada penasehat, saya ke ibu-ibu, juga ke bapak-bapak. Saya punya program yaitu 2 jam untuk bersama anak ya. Artinya program bersama anak itu tolong anak lepas dari HP, diajak dialog lah anak tersebut. Jangan ngobrol gitu. Okay. Jadi anak itu jangan ketergantungan dengan HP, dan ibu-ibu atau bapak-bapak juga supaya repeh eta budak tadi diberi HP, eta sangat salah sekali kalau menurut saya. Yuk mulai dari sekarang saya tekankan ke ibu-ibu atau ke bapak-bapak bahwa anak yang masih belajar jam 7 udah di rumah semua, jam 7 malam. Kalau nanti saya negor ataupun dari pihak keamanan menegur, mohon maaf dari sekarang jangan tersinggung. Artinya saya demi kemajuan anak tersebut, tadi sama Pak Donden dibahaskan, anak kita sekolah bener atau ente, gitu kan. Takut terputus dengan sekolah itu saya. Makanya sekarang tolong ibu-ibu juga perhatikan terhadap anaknya. Jangan sampai bebas, ini sementara ini saya lihat anak-anak jam 7, jam 8, jam 9 masih ada di luar. Kasianlah masa depannya, jangan sampai kita terlena dengan zaman digital lah istilahnya gitu. Seperti itu Pak Adi. Dan selanjutnya saya kenalkan nanti Pak Alo. Terima kasih ya gagasannya. Anda begitu semangatnya untuk perhatiannya terhadap lingkungan di wilayah kita ya. Insya Allah kita berdiskusi, mudah-mudahan ada solusinya ya, terutama modalnya ya. Nanti tolong dijelaskan program yang Anda miliki terhadap warga. Secara kebetulan kan Pak Alo ada di sini sekarang, oke ya. Untuk itu saya tidak lepas dari saya pemimpin yang paling tinggi dan paling benar. Saya masih belajar, perlu arahan-arahan dari orang tua kita, yaitu secara kebetulan orang tua kita itu membantu dari awal kampanye, bukan awal kampanye, malah awal saya setelah ingin atau mau mencalonkan. Itu nasihat-nasihat dari mereka itu betul-betul banyak gitu ya. Yaitu beliau itu bertiga orang yang sangat berpengalaman dalam kepengurusan di RW 02. Yang pertama Pak Tatan sebagai penasehat, kedua Pak Uji ya penasehat juga, terus yang ketiga Pak Odang, secara kebetulan ada keperluan lagi di Garut sekarang. Pak Odang juga menjadi penasehat kami, itu diantaranya. Oke, tepuk tangan yuk. Jadi lengkap ya tim atau formasi yang sudah dibentuk oleh Pak RW ya, udah dari penasehat sampai ke pengurusannya. Betul. Dan tadi salah satu rencana program yang nyatanya adalah memberikan pendidikan kepada anak tentang perilaku sehari-hari. Iya betul. Ya, gimana caranya kita memperbaiki itu ya? Iya betul. Betul. Kalau boleh tahu nih, saya lebih dalam nih. Pak RW akan taruh konsentrasi itu di kabinet mana? Di bidang apa? Itu masuknya di kepemudaan bisa, ya, di pendidikan bisa atau di seksi agama. Itu bisa. Jadi bahkan semua seksi juga ikut terkait kalau menurut saya. Karena seksi di sini bukan berarti untuk seksinya tersendiri, karena di seksi itu sebagai orang tua atau punya anak segala macam ikut terlibat dalam memperhatikan pendidikan daripada anak-anak kita semua di sini gitu. Kolaborasi ya. Kolaborasi semua jadi antar bidang ya. Betul. Nanti saya akan arahkan semua seksi juga terlibatlah dalam hal itu gitu untuk mengurus kependidikan di wilayah RW kita gitu. Saya tanya lagi, kira-kira selain yang pertama tadi, kira-kira program prioritas. Betul. Pak RW setahun ke depan misalnya, yang menjadi prioritas menghadapi kondisi dan situasi warga. Betul. Apa yang menjadi prioritasnya yang kedua atau ketiga bahkan, silakan. Saya akan yang di
prioritaskan itu adalah dari peningkatan dalam keagamaan, itu satu. Kedua, kebersihan lingkungan. Ketiganya, silaturahmi di lingkungan tersebut. Itu intinya. Secara kebetulan kemarin terjadi hujan, saya melihat beberapa lokasi banjir di wilayah kita. Jadi itu yang saya akan utamakan dalam program saya. Dan tentu itu tidak lepas daripada warganya sendiri. Bantulah kepengurusan ini, jangan hayangnya dibantu wae kan. Artinya kenaon setiap ketemu saya teh sumbanganana kade ulah hilap abdi kedah kabagian, tapi lingkungan sendiri kalau tur gitu teu dianggap gitu kan. Artinya yuk mari kita bersama-sama saling memperhatikan dari segi lingkungannya, pendidikan anaknya, terus kesehatannya. Itulah yang sangat saya pentingkan itu, dan silaturahmi yang lebih bagus lagi. Mungkin seperti itu. Oke, ini nyambung langsung sepertinya kepada bagaimana cara kita berhubungan dengan masyarakat. Betul, ya, betul. Dan Bapak sendiri sudah memilih anak muda yang pakai baju Persib. Ya? Iya, betul. Boleh nggak saya tanya langsung kepada yang bersangkutan? Boleh. Sebagai bidang hubungan masyarakat, ya, yang ternyata Pak RW perlu dibantu oleh kabinetnya, kabinet nih, pengurusnya dalam menghadapi bagaimana cara kita bersosial, bermasyarakat di warga RW 2 yang ada di pertimbangan jamaah dan pikiran jamaah akan apa yang dilakukan. Ya, yang pertama koordinasi dulu sama pihak terkait kayak pengurus RW. Nanti pengurus RW yang memutuskan ada apa di sosialisasi di masyarakat. Nah, nanti kalau misalkan ada kayak visi misi nih, kan visi misi Pak RW itu religius ya. Iya. Religius, salah satunya religius. Nah, di situ tuh kalau misalkan ada religius, ya kayak ada pengajian dari masjid kayak gitu. Ya kita laksanakan gitu visi misinya, cuman dari segi ininya kan agak susah ya gitu, kayak mengajak dari lingkungannya, termasuk kayak gitu. Cuman agak susahnya kayak dibikin bewara kayak gitu. Nah itu tuh pengennya tuh masyarakat tuh ikutlah terjun dari segi keagamaannya gitu. Tapi kan itu butuh proses ya. Kalau kayak gitu mah butuh proses. Nggak akan ada yang instan kayak gitu kan. Cuman nggak ininya, saya dari seksi humas mengajak lah dari ini tuh, dari segi keagamaan menghimbau ke masyarakat kayak gitu, ada info-info yang penting kayak posyandu atau apapun itu siap saya laksanakan dari pengurus. Jadi Pak Jamal siap untuk selalu mensosialisasikan apa yang menjadi informasi yang penting buat warga. Intinya itu. Ya. Ya. Tapi yang penting juga kalau nggak salah humas itu salah satunya adalah punya hubungan langsung dengan warga untuk akhirnya menjadikan warga ini hidup rukun. Itu juga termasuk tanggung jawab humas ya? Iya, tanggung jawab humas. Betul. Kumacing, kumacarana saeutik mah. Saya sebagai warga, saya sebagai benar teu kudu ditanyakeun teu, kumacarana ngarah urang rukun. Ieu urang warga. Urang kadang-kadang hese dek rukun teh kumacing. Jadi kalau misalkan kayak gitu nanti kan gak usah ada blok-blokan kayak gitu kan. Kebanyakan kan dari masyarakat RW 02 ada blok-blokan nih. Dari tingkat pemuda gitu kan. Orang tua dari juga orang tuanya gitu kan. Nah, ini pekerjaannya emang agak sulit kan. Dari humas gitu kan. Buat menyatukan dari RT 1 ke RT 6 tuh biar berbaur gitu satu sama lain. Nah, itu yang pekerjaan yang kayak gitu tuh saya tuh butuh dukungan dari semuanya, dari warganya, dari kepengurusannya, terutama dari RT-RT ya? Ya, terutama dari RT-RT-nya gitu. Yang pasti itikat Jamal membuat rukun masyarakat warga RW 2. Iya. Oke, tepuk tangan buat Jamal.
kabinet termuda sih gananya. Iya, bungsu. Oh, luar biasa. Saya boleh tanya ke yang lain ya, Kang? Boleh. Pak RW ya. Sebelum nanti kita juga ajak ngobrol warga-warga yang lain. Pak RW juga punya bidang kepemudaan. Betul. Ya, seni dan budaya yang sekarang diwakili oleh Agus Tutun mungkin ya. Iya. Nah, Agus Tutun kan budak ngora baheula. Bener teh, bener teh budak ngora baheula. Iya. Ayeuna budak ngora nu dihareup bakal kumaha gitu kan. Kita warga harus tahu nih, apa rencana Pak Tutun dan bagaimana kesannya dipercaya juga oleh Pak Nur. Silakan Pak Tutun. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tutun. Waalaikumsalam. Untuk rencana ke depannya, Iwan ngobrol helanya. Ngobrol. Cerita boleh ya. Masa lalu lah. Masa lalu boleh. Nostalgia heula ya. Nyamungkeun tina obrolan kamari Mang Yadi lah nya gitu. Baheula mah di daerah Malati itu ada kelompok lah, suatu grup band ya. Nyeresep ya. Kalau hiburan sih kampung barat. Mudah-mudahan. Betul. Ya, grup band itu beranggotakan dulu Kang Astang sebagai drummer, almarhum Mang Obun sebagai bassis, Mang No sebagai rhythm, terus Mas Sudi sebagai melodi gitu. Salah satunya saya sebagai vokalis. Iya. Artis bagaimana ya? Asli dah Tutun. Pada percaya tuh plus. Iya, Agus Tutun vokalis. Ngaya. Asli vokalis. Terus. Saya baheula artis ya, artis cilik baheula ya. Kerjaman Julius Sitanggang baheula ya. Julius. Saya makanya kata Pak Yadi, Mang Yadi, saya sebagai paling pang seniorna juniorna. Paling pang juniorna. Emang betul, saya berkiprah di bidang seni dari mulai kelas 3 SD. Iya, betul. Kelas 3 SD saya udah mengikuti Mang Yadi sebagai guru vokal lah ya. Saya belajar dari Mang Yadi, dari Mang No, almarhum Mang Obun, terus Mas Sudi, Kang Astang. Nah, maju-maju ke depan saya dewasa, saya belajar musik lah. Itu alhamdulillah ada jago-jago mah henteu lah nya. Ngan bisa lah main musik. Gitu. Harapan saya ke depannya di sini banyak lah anak-anak muda yang berpotensi ya di bidang musik. Saya teh hayang bisa ngayakeun cing di RW 02 teh aya grup band atulah. Gitunya. Setuju tuh. Setuju. Aya wali teh. Jadi nyatong muluk-muluk lah main keluar gitunya gitu. Minimal lah hiburan keur di RW 02 weh gitunya. Gitu. Baheula kan saya sama tuh Kang Asep Komeng tuh. Eta pemain band oge. Dulu Pak Asep Komeng berkiprah dengan saya sebagai pemain grup dangdut. Genengan Malati teh boga dangdut. Yang Kang Asep Komeng sebagai pemain melodi. Astagfirullahaladzim. Jadi percaya. Aslina sumpah saya percaya teman Epi. Meng ada gerameng. Orang masana tuh nyaksikan bener-bener gitu. Ada tuh Kang Asep Komeng melodi dangdut. Jadi baheula lamanya di Gang Melati itu aya grup band, aya grup dangdut. Eta pas saya tuh. Sehat. Jadi masing-masing boga job gitu ya, masing-masing punya job. Tapi alhamdulillah bisa bersatu gitu ya. Jadi rock dut. Nah, gitu. Pernah berkiprah lah main kemana-mananya meskipun tidak dibayar baheula mah ku diondangna oge geus atoh lah gitu nya, ku diondangna. Terus Pak Tutun mau balikin tuh mimpi itu. Nah, mimpi saya pengennya di RW 02 minimal lah ada satu grup mau dangdut lah, mau band. Saya harapan nanti gitu. Setuju. Satujunya? Setuju. Setuju. Jadi
tong muluk-muluk heula main keluar lah gitunya. Minimal di lingkungan orang we gitunya. Jadi hiburan ya Agustusan teu kudu nyewa grup band ti batur. Hibur we ku urang. Satuju deui wae. Anu nyanyina nya di dieu banyak yang berpotensi urang-urang keneh nya. Aya ibu-ibu, aya bapak-bapak, pemuda, barudak. Insyaallah saya oge hayang ngembangkeun barudak lah gitunya. Ngembangkeun bakat-bakat pemuda bahkan kemarin saya ngobrol sama Bu Apong. Kemarin sedikit ngobrol gimana kalau posyandu difasilitasi sound system gitu ya. Untuk apa Bu? Ya untuk menghibur anak-anak. Iya. Minimal lah anak-anak sebelum ditimbang atau diperiksa apa-apanya belajar nyanyi lah. Padahal ibu-ibu nanya yang karaoke. Nah, meureun kitu. Nah, mancing-mancing lah ya. Mungkin banyak anak-anak di sini yang berbakat cuman tidak kelihatan sama kita. Makanya dari Posyandu ibu-ibu menganjurkan begitu. Insya Allah saya fasilitasi sound system Bu gitu ya. Bahkan saya kepengen saya pemuda tuh bergabung sama ibu-ibu Posyandu. Kalau ibu-ibu Posyandu pas jadwalnya ada Posyandu, pemuda lah yang membantu. Resepnya guyub nate gitu guyub ya. Gitu. Eta salah satu program ente yang akhirnya tercipta guyub ya. Iya, seperti itulah. Gitu. Terus ada tadi aya tantangan. Tradisionalnya kumaha tradisional? Tradisional. Saya juga pengen kebetulan di sini ada salah satu anak ini Bapak Deni nih. Bapak Deni naon? Bapak Deni anaknya pinter jaipongan. Serius? Itu udah berkiprah kemana-mananya Bapak Deni ya, gitu. Oh gitu. Di sini juga banyak anak-anak yang berpotensi dinas di seni tari tradisional. Jaipongan saya tuh pengen ngembangkeun lah ya, minimal nyalah ke hiburan-hiburan di urang mah gitu. Ente naon manggil-manggil keluar kumaha. Insyaallah mungkin ke depannya nanti kalau ada suatu perlombaan kita bisa dukung gimana supaya anak-anak itu ada peringkat lah gitu. Ada. Wah, regreg ya. Ku program pemuda dan harapan dari Pautun sebagai pengurus di kepemudaan, seni dan olahraga ya. Kalau olahraga mungkin ada bagiannya ya, yaitu pemuda. Kalau saya kalau Pak Tutun khusus di kalau seni. Kalau saya ya? Di seni lah. Kalau olahraga saya juga jarang olahraga. Gitu. Tapi benar-benar matakna di seninya orang teh. Ya, tapi seni itu saya tegaskan kembali. Seni itu berlaku nanti buat kepengurusan Pak Tutun, buat pemuda, orang tua, dan anak-anak. Wah. Itu. Tepuk tangan buat Pak Tutun. Kayaknya kita akan kaya akan seni ya. Kang Tuing saya tambahkan ya, berhubung Pak Nono tidak hadir, beliau sakit, mudah-mudahan kita doakan ya semua ya, semoga lekas sembuh untuk Pak Nono. Dia sedikit ngobrol ke saya masalah pemuda, seperti tadi Kang Donden bicarakan ya nggak jauh berbeda lah. Kita utamakan mencari sarana untuk para pemuda, yaitu lapangan voli, bola ataupun pingpong. Kalau bola ya sekarang karena ada mini soccer, insya Allah akan saya bantu untuk biayanya supaya ada kegiatan itu. Mungkin dari perwakilan dari Pak Nono itu seperti itulah yang diucapkan dia gitu. Ya berat juga tapi paling tidak bertahap ya Pak ya. Iya, bertahap. Sesuaikan dengan kemampuan kita ya. Betul. Bahwasannya fasilitas memang tidak ada, tapi apa yang kita mampu artinya. Gitu ya, yang seperti saya utarakan, prinsip saya kan soal beginilah, dalam program kepengurusan ini semuanya kita jalankan, tapi nggak perlu buru-buru. Lamun cek peribasan mainan kalewi panjang cukup 10 menit ku saya disajamkeun gitulah istilahnya. Udah penting ya, kualitas ya. Itu seperti itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Pak Nur, saya kurang puas dengan pengurus ya. Nanti supaya tuntas nih. Ada juga kepemudaan, pembangunan.
Betul, Ujang. betul. Pembangunan yang sepertinya vital buat warga RW 02 ya. Dan Pak Nur bilang bahwa nyatanya Pak Sofyan ini sebetulnya surprise juga buat kita dan akhirnya Betul. bereksistensi dan kita percaya pada Pak Epi. Iya. Pak Epi, apa rencana besarnya lah paling tidak atau yang menjadi prioritas Pak Epi untuk Bapak ke depan? Aduh Bapak, udah nyebut apa? Kumaha Pi, kira-kira ngebangun RW 02 Pi? Ya oke, terima kasih. Asik ya. Sebenarnya ini pertama ya buat saya terjun langsung di kepengurusan. Biasanya saya berada di luar kepengurusan. Oposisi we terusnya. Kebetulan saya sekarang diamanahi di bagian pembangunan. Mungkin pembangunan bisa dibagi beberapa divisi ya seperti yang kita tadi bicarakan. Ada pembangunan sumber daya manusia, sumber daya karakter, mungkin pembangunan fisik, infrastruktur, mungkin pembangunan sumber daya manusia kita akan koordinasikan dengan seksi pendidikan, dengan DKM sebagai pembimbing di bidang rohani. Kalau dari pembangunan fisik terlintas dalam pikiran daerah kita kan sudah padat ya. Iya. Tapi banyak lahan-lahan tidur yang tidak dimanfaatkan. Lahan tidur ya. Contoh di belakang rumah saya ada sebidang tanah yang kayaknya tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Mungkin akan kita usahakan kepada yang pemiliknya agar bisa dimanfaatkan oleh daerah kita. Mungkin bisa jadi tempat olahraga anak-anak. Kalau ada panhut gitu ya, ada kegiatan Agustusan. Selama ini kan di pinggir jalan coba di aduh nih satu para rantas gitu. Aduh olahraga aduh kala Bapak kadang eta asli nanya meni miris punya olahraga di sisi jalan Pi. Kayak kegiatan Agustusan itu dasar lomba kan karena keterbatasan lahan. Iya. Sangat mengkhawatirkan lah. Iya. Mungkin kita akan minta izin kepada yang punya jika mungkin ada akses, ada yang kenal kepada yang punya, semacam hak guna pakai lah untuk kita manfaatkan. Bahkan rencana besar jangka panjang jika memungkinkan. Saya lihat di daerah-daerah orang lain, di daerah-daerah lain, RW itu punya kantor sendiri. Iya betul. Di Gang Bapak Melati, udah nggak bangun Pak, itu apa? Di Gang Melati madu. Bapak luar biasa. Kantor RW di rumah pribadi. Sehingga jika terjadi pergantian kepengurusan, agak segan mungkin pengurus yang baru untuk menduduki kantor sebelumnya gitu ya. Dan Pak Sofyan akan berupaya untuk mendirikan dan membangun kantor RW. Iya. Luar jika biasa. dana memungkinkan, jika ada anggarannya memungkinkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan kan iya deket yang keuangan gigireunana ya. Tidak menutup kemungkinan. Oke. Orang-orang sikat ya. Tidak menutup kemungkinan jika ada perusahaan atau orang yang mampu donatur gitu mewakafkan atau menghibahkan tanah buat kegiatan masyarakat. Tidak harus masjid kan wakaf. Iya. Ya begitu aja sementara. Tapi sebentar, jangan dulu tutup ya. Ya pembangunan Mas Ana Resep. Tadi yang saya tangkap di awal paling tidak Pak Epi punya rencana pengefektifan lahan tidur lah.
Benar Pi ya. Saya warga RW 2 sangat setuju Pi. Paling tidak gimana caranya satu tempat itu akhirnya bisa efektif. Betul. Seueur eta rapiheukeun. Insya Allah seueur sih. Di sini juga saya butuh bantuan dari semua lapisan masyarakat. Ayo bekerja bakti misalnya untuk merapihkan lahan-lahan tidur, bisa dipakai untuk kegiatan olahraga seperti pingpong, atau olahraga yang tidak terlalu memakan lahan yang luas. Bisa untuk podcast juga nantinya di situ. Bahkan mungkin buat kegiatan ibu-ibu seperti posyandu, seperti PKK kan, jika kita mempunyai lahan milik RW gitu, lahan. Yang pasti niat besar Pak Sofyan itu akan memfasilitasi yang menjadi kebutuhan warga apapun. Insya Allah. Ayo tepuk tangan lah. Oke, thank you. Tapi reg kurang sampurna. Amun misalnya orang ngobrol masalah keuangan. Iya betul. Keuangan di dia kan ayat 2 yang Pak RW bentuk ya. Betul. Ada Pak Ana dan Pak Wagi ya. Dan beliau itu adalah keuangan seksi kedua ya. Iya. Keuangan kedua ya. Bocoran aja buat kita. Eta kumaha aya pembangunan, aya pemuda, olahraga, seniman, kabeh butuh duit. Humas butuh duit. Apa yang menjadi gambaran Mas Wagi, Kang Wagi, engke kapayun masalah keuangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah. Halo. Insyaallah kalau saya memegang masalah keuangan, insyaallah akan saya atur buat sub-subnya dan akan saya ungkapkan atau saya pangpangkan per 3 bulan itu laporan dari keuangan. Saya transparan itu. Transparan. Masuk Kang Wagi. Dan insya Allah bakal mengupayakan keuangan untuk setiap kebutuhan warga. Melewat pengurus-pengurus. Betul. Dicatat Tata. Ya, siap. Tapi optimis bakal aya. Bakal optimis. Tepuk tangan keren. Karena sabeungar jadi dayu Kang ya. Oke, cakap di keuangan. Ya, waalaikumsalam. Keuangan ayahnya pengurusan segala macam berjalan, itu aman makan. Iya, betul. Kudu ayah karegreg. Ya. Kudu ayah bener tebeng yang ayeuna urang boga sagala rupa itu aman mah. Kernaon? Asaruda tadi nyawa anu dibobol dihareup gini. Terus saya bau bangke atau nah. Ayeuna urang taros pamatem. Pamatem yang dipercaya oleh Pak RW dan insya Allah oleh warga juga sebagai keamanan RW 02 Pamatem. Kumaha ngamankeun urang? Atur nuhun sa teu acana. Atur nuhun ka Pak RW anu tos masihan kapercantenan kanggo keamanan di lingkungan RW 02. Keamanan lebih tegas kene keuangannya sorananya mau molotot kabayang kayak pengurus mun sana ngajukeun punten Pamatem kenapa pas ngajukeun tapi bager geuning baik jangan naon eta so taya ya ulah galak teuing eta peryogi pengamanan tentuna urang karena memang salah satuna diamankeun internal Kang kumaha Pamatem RW 2. Keamanan di RW 02 mungkin keamanan untuk bersamanya. Tah ti sim kuring ti abdi. Nyungkeun bantosanana kanggo keamanan bersama gitu. Ya, mantap. Keamanan bersama supados RW 02 teh aya naon aman nyaman sarang tentram gitu. Ai mun Pamatem ke kada kapayun aya deui Siskamling mah cing abdi naron insyaallah tak kanggo Siskamling nuju dibantenkeun ieu di tim keamanan gitu insyaallah kapayuna bakal aya kanggo Siskamling bakal diaktifkeun deui gitu. Di tiap RT bakal diaktifkeun deui Siskamlingna di tiap RT sabari jalmi sawangi gitu. Ya.
ngabantos keamanan gitu. Terus pamatem oge panginten kedah aya koordinasi dengan keamanan level tinggi. Itu sudah disiapkan sama pamatem. Disiapkan. Sareng sawai cing disiapkeun teh. Sareng keamanan ti kepolisian, Babinsa sudah dikoordinasikan. Keren. Mantap, RW 2 regreg pasti aman ya. Pasti aman ya, amun kieu ya. Atur nuhun ya pematemnya. Saya merasa aman dan tentram, apalagi selalu ada pematem di sisiku. Pasti semuanya merasa nyaman dan aman. Oke. Ya. Saya akan tentunya akan meminta ulasan dari penasehat nantinya. Tapi satu lagi yang saya akan pengen tanya, yang nyatanya katanya banyak gagasan tentang lingkungan, ya, tentang lingkungan kita, bagaimana caranya sehat, caranya bersih, rapih dan lain-lain. Di antara kita sudah ada yang punya gambaran ke depan perencanaan. Kalau buat RW 2 apa yang sebaiknya untuk berkenaan dengan lingkungan dan kebersihan? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Singkat saja ya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satacana turpunten da abdi mah orang kampung aslina nya. Di mana atuh kawin teh? Asli sakola teh SD ngan saminggu bilih aya nu kerang kieu. Aturpunten. Kumake kumatak di mana-mana abdi nasib abdi di nu gegeuleuh. Iya, dinu gegeuleuh disebatkeun sampah. Ngan abi gaduh tema jiji jari giji gitu. Insyaallah mung salama ieu hatur punten ye kanu sanes ngabadu kanu tos kalangkung abdi teh mung pengalaman abdi di Melati teh seperti geus kitu. Contoh misalkan sekarang teh hoyong bersih, tapi dari mana atuh sumber bersih teh? Kan minimal dari diri sendiri. Terus kumaha atuh cenah pelaksanaanana? Contoh berpulah pilih-pilih sampah teh semuanya senal sampah, bangsa karung sampah, kresek sampah. Mana atuh nu yang ekonomina nya? Nah, setelah dipelajari ku abdi nu jalmi bodo geuningan da pertama paujang nuju paujang ngajabat, abi memohon ka paujang mangga we cenah sampah macanakan. Pas rek ngabuang kedah bayar. KTPA atuh di mana sumberna abdi teh? Kami komol teh. Sedangkan waktu dulu bayar teh 60.000. Nah, ti warga hampir teu peduli hari teh da keluarga almarhum tos pupus abi neraskeun hari teh. Nyanakan sampah teh dengan sendirina. Almarhum tos pupus. Nyana. Komplit teuing. Apa masalahnya batah? Mohon dah. Akhirna warisan beurnya ilmu abi. Abdi ilmu teh kebodohan abdi. Kunaon cenah kebodohan? Dan nu unggal abi enjing nyanak sampah dugikan ka sabaraha RT lah hari teh. Muncul angka uang mung 7.000 da 8.000 rupiah. Upami ngukur karena cekap kangen naon. Tapi alhamdulillah kurantar abdi bodo dipelajari kresek siga kumaha, karung siga kumaha, sendal siga kumaha. Tapi katek-tek bangek wae dipelajari. Akhirnya menunjang karena kebutuhan abdi sehari-hari. Masya Allah. Tidu gareuleuh. Jadi cuan. Tidu gareuleuh teh jadi. Mohon kasadayana hatur punten ka Pak RW terpilih, abdi memohon. Selama dieukeun ku Pak RW kapungkur teu acan dikondisikeun seperti itu teh. Kumaha atuh kebersihan teh? Contoh misalkan munculna angkat di mana? Dia mau ditaruhkeun Pak RW nu lama termasuk bapaknya Rira. Tonase di RW ieu sabaraha ton per hari sampah teh. Keseluruhan teh. Nah, abdi mah dipelajari. Misalkan satu RW itu anggaplah nu paling ieuna tina pempes wae hampir 80 kilo per hari. Tino satu jenis, belum dino lain-lainna. Nah, terus dikumahakeun atuh diekeunana teh ku abi kan pulah dipilah teh seperti apa. Nah, padahal program itu dari pemerintah dari pusat udah diadakan. Cuma di mana ini magolnya program itu? Sedangkan kami yang di bawah udah ngerti, tapi di mana atuh wadah sampai sekarang RW 02 belum ada wadah. Nah, mudah-mudahan karena ada Pak RW yang pilih, saya 100% akan maju seperti itu. Yakin akan punya sendiri untuk pengolahan sampah di RW 02 dan RW 2 Margasuka bakal bersih. Bakal bersih, rapi, insya Allah. Sehat, sehat. Karena kebersihan itu kan sebagai imanu mana cek atau udang boyong kusadayana. Termasuk Pak DKM insya Allah bakal ditoel, termasuk Pemuda Karang Taruna akan ditoel. Semua yang elemen adik
Melati ini akan diwujudkan. Gitu. Siap. Walaupun sifatnya sosial, insya Allah. Iya. Saya dikitukan. Mambo Jambo Mikusta Ale Vale Mambo Jambo